Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor. Untuk cerita kali ini gue akan membawakan yang berjudul Kutukan Lembah Sunyi. Sebelum kita memulainya, jangan lupa like, comment, subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru gue. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kabut mulai turun ketika mobil tua itu melintasi jalan berliku di antara hutan pinus. Asap tipis dari tanah basah menutupi pandangan sejauh mata memandang. Nadia menatap peta lusuh di pangkuannya, berusaha membaca tulisan kecil yang hampir pudar. Tulisan itu hanya satu kalimat, lembah sunyi, 2 jam dari sungai Ranca Merta. Sudah 3 jam ia menyetir, tapi belum juga menemukan tanda-tanda kehidupan. Tidak ada rumah, tidak ada manusia, hanya pohon-pohon tinggi yang seolah menutup jalan dari segala arah. Ban mobil menggilas batu kecil dan membuat suara nyaring di tengah kesunyian. Nadia melirik ke kaca spion, memastikan tidak ada apapun di belakang. Tapi yang ia lihat hanya kabut putih tebal, seperti asap dupa yang melayang tanpa arah. Peta yang ia dapat dari arsip kampus menyebut desa ini terakhir kali tercatat tahun 1973. Sebelum seluruh penduduknya dikabarkan pindah tanpa jejak. Tidak ada catatan bencana, tidak ada laporan perang. Desa itu seperti dihapus begitu saja dari dunia. Dan itulah alasan Nadia datang. Ia berhenti di sebuah tanjakan kecil. Di ujung jalan, papan kayu tua berdiri miring. Tulisan di atasnya hampir tak terbaca. Tapi setelah membersihkannya dengan tangan, huruf-huruf samar muncul. Selamat datang di lembah sunyi. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah lembab dan sesuatu yang samar, seperti besi karat. Nadia menelan ludah, lalu melanjutkan perjalanan pelan-pelan menuruni jalan berbatu yang makin sempit. Sekitar setengah jam kemudian, pepohonan mulai jarang. Berganti ladang luas yang dikelilingi bukit hijau pucat. Di tengah lembah itu, terlihat deretan rumah kayu tua berdiri dengan atap rumbia yang hampir runtuh. Itulah lembah sunyi. Nadia mematikan mesin dan keluar dari mobil. Udara di sini dingin dan hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung. Seolah waktu di tempat ini berhenti sejak lama. Ia melangkah ke jalan desa yang sebagian tertutup rumput liar. Rumah-rumah tampak kosong. Jendela tertutup rapat. Pintu berdebu. Tapi di beberapa rumah ada asap tipis keluar dari cerobong. Tanda masih ada penghuni. Ketika Nadia hendak mengetuk salah satu pintu, suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Ia berbalik cepat. Seorang perempuan tua berdiri di tepi jalan, memakai kain batik lusuh dan selendang hitam. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam, seperti mengenali Nadia sejak lama. "Kau dari mana?" Nadia tersenyum sopan. "Saya peneliti, Bu. Mau mencari tahu sejarah desa ini." Perempuan tua itu memandangi Nadia lama sekali. Tidak ada sejarah di sini. Yang ada hanya sisa dosa. Nadia terdiam, mencoba memahami kalimat itu. "Maksud Ibu?" Perempuan itu berjalan mendekat. Suaranya pelan tapi menusuk. "Kalau kau bijak, putar balik sebelum matahari tenggelam. Setelah gelap, jalan keluar tidak akan ada lagi." Angin berembus lebih dingin. Nadia menggigil. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutan. "Saya hanya ingin mewawancarai warga, Bu. Kalau Ibu tahu siapa yang masih tinggal di sini, saya sangat berterima kasih." Perempuan itu menatapnya lama, lalu menunjuk ke arah bukit di ujung lembah. Rumah kepala dusun masih berdiri, tapi jangan datang setelah senja.
Setelah berkata begitu, perempuan itu berbalik dan berjalan perlahan menuju hutan. Langkahnya tidak bersuara, dan dalam beberapa detik ia menghilang di balik kabut. Nadia menarik napas panjang. Hatinya tidak tenang, tapi ia melanjutkan perjalanan ke arah bukit. Di sana, rumah besar dari kayu jati tampak masih cukup kokoh. Meski catnya sudah mengelupas dan jendela-jendelanya penuh debu. Ia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Setelah menunggu sebentar, pintu terbuka sedikit. Dan seorang laki-laki tua muncul dengan wajah lelah. Matanya cekung. Rambutnya putih seluruhnya. "Kau bukan orang sini." "Saya Nadia, Pak. Peneliti sejarah dari kota. Saya mencari informasi tentang desa ini." Laki-laki itu terdiam sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuklah." Di dalam rumah udara pengap dan dingin. Banyak benda tua tergantung di dinding. Foto hitam putih, topeng kayu, dan seikat bunga kering yang tergantung terbalik. Nadia duduk di kursi rotan, sementara laki-laki itu menuangkan air dari kendih tanah liat. "Namaku Pak Darman. Aku kepala dusun terakhir di sini. Tapi sebut saja aku penjaga." "Penjaga apa, Pak?" "Penjaga agar yang di bawah tetap diam." Nadia menatapnya bingung. "Yang di bawah?" Pak Darman tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela. Matanya redup. Dulu desa ini makmur. Airnya berlimpah. Panen tak pernah gagal. Tapi orang-orang terlalu serakah. Mereka membuat perjanjian yang seharusnya tidak pernah ada. "Perjanjian dengan siapa, Pak?" Suara Pak Darman makin pelan. "Dengan yang tidur di bawah lembah ini." Sebelum Nadia sempat bertanya lebih jauh, dari luar terdengar suara lonceng kecil berdentang. 1 kali, 2 kali, lalu berhenti. Pak Darman berdiri cepat. Wajahnya tegang. "Sudah sore rupanya. Kau harus menginap di sini malam ini. Jangan keluar, apapun yang terjadi." "Kenapa, Pak?" Pak Darman menatapnya tajam, karena setiap kali lonceng berbunyi, sesuatu di lembah ini bangun untuk menghitung siapa yang datang. Suara itu bergema di kepala Nadia. Ia mencoba tertawa, menganggapnya hanya cerita rakyat. Tapi ketika matahari tenggelam dan kabut mulai menebal lagi, sesuatu berubah di udara. Bau tanah menjadi lebih kuat, seperti sesuatu yang lama terkubur kini mulai terbuka. Di luar jendela, bayangan hitam bergerak perlahan di antara pepohonan. Tidak seperti manusia berjalan, lebih seperti merayap. Pak Darman mematikan lampu minyak dan berbisik pelan. "Kalau kau mendengar suara mengetuk, jangan balas. Kalau kau mendengar namamu dipanggil, tutup telinga." Nadia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut perlahan merayap. Ia duduk di dekat jendela, memeluk lutut, menatap kegelapan di luar. Waktu berjalan sangat lambat, hingga akhirnya terdengar suara itu. Tok tok tok. 3 ketukan pelan di pintu depan. Nadia menahan napas. Pak Darman sudah menutup mata. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu yang tidak ia mengerti. Tok tok tok. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Lalu sebuah suara pelan memanggil dari luar. Lembut tapi datar. "Nadia, buka pintunya. Aku kedinginan." Darah Nadia serasa berhenti mengalir. Suara itu, suaranya sendiri. Ia menatap Pak Darman dengan wajah pucat. Tapi lelaki tua itu hanya menggeleng pelan tanpa membuka mata. Suara di luar kembali terdengar, lebih lembut, hampir memohon. "Nadia, aku tahu kau di dalam. Aku ingin bicara." Jantungnya berdetak cepat. Ia berdiri, menatap pintu yang kini bergetar pelan. Bayangan seseorang tampak di balik celah cahaya remang. Bentuknya seperti dirinya sendiri. Berdiri dia menunggu. Ketika Nadia hampir mendekat,
Pak Darman memegang tangannya keras. "Jangan." Suara itu berubah nada, kini lebih rendah dan serak. "Kau tidak boleh menolak panggilan dari tanahmu sendiri." Nadia mundur, menutup telinga, berusaha tidak mendengar. Tapi suara itu kini seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. "Bukankah kau yang mencari kebenaran? Aku bisa tunjukkan." Pintu bergetar semakin keras. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Hening total. Hanya suara angin di luar yang terdengar samar. Pak Darman membuka mata perlahan. Sudah pergi. Siapa itu? Ia menatap Nadia lama sekali sebelum menjawab pelan. "Cerminan. Setiap pendatang akan punya bayangannya sendiri di desa ini. Kalau bayangan itu bicara lebih dulu, berarti yang asli akan mati sebelum pagi." Nadia menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Tapi kali ini, bayangan itu tidak meniru gerakannya. Bayangan itu hanya diam berdiri, tersenyum samar, dan mengangkat tangan perlahan, seolah melambai. Malam pertama di lembah sunyi belum berakhir. Tapi Nadia sudah tahu satu hal. Desa ini hidup, dan setiap langkahnya telah diperhatikan sejak ia tiba. Di luar sana kabut menutup seluruh lembah, menelan cahaya, suara, dan mungkin juga batas antara yang hidup dan yang mati. Pagi datang tanpa suara. Kabut masih bergelayut, rendah di atas atap rumah, seolah enggan pergi. Nadia terbangun dengan tubuh lemas. Ia tidak tahu jam berapa tertidur. Hanya ingat suara ketukan dan bayangan aneh di jendela. Ketika membuka mata, Pak Darman sudah duduk di kursi, menatap keluar jendela dengan mata merah lelah. Di meja ada secangkir kopi hitam yang masih mengepul. "Tidurlah lagi, kalau kau belum kuat menghadapi hari ini." Nadia memijat pelipisnya. "Apa yang sebenarnya terjadi semalam, Pak?" Pak Darman diam beberapa saat sebelum menjawab. "Lembah ini tidak pernah tidur, hanya berpura-pura mati ketika matahari terbit." Ia bangkit dan mengambil tongkatnya. "Kau ingin tahu sejarah desa ini, bukan? Maka kau harus melihat sendiri." Mereka keluar dari rumah. Jalanan desa basah oleh embun, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua pintu tertutup rapat. Jendela ditutup kain gelap. Namun dari salah satu rumah, Nadia mencium bau makanan. Lalu samar terdengar suara sendok dan piring. Ia mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Tapi saat ia melangkah mundur, suara dari dalam terdengar. "Jangan lama-lama di luar. Mereka belum pergi sepenuhnya." Nadia menatap Pak Darman. "Siapa mereka?" Pak Darman tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan langkahnya ke arah lapangan kecil di tengah desa. Di sana berdiri sumur besar dengan pagar besi berkarat. Airnya hitam dan bergelembung pelan, seolah mendidih dari bawah. Nadia mendekat dan menatap ke dalam. Ia tidak bisa melihat dasar sumur itu, hanya kegelapan pekat yang terasa seperti menatap balik. "Dulu, air sumur ini jernih," kata Pak Darman pelan. "Tapi sejak malam pengorbanan terakhir, warnanya tak pernah kembali." "Pengorbanan apa, Pak?" Pak Darman menatap ke arah bukit di belakang desa. Di sana berdiri reruntuhan bangunan batu seperti candi kecil. Setiap 7 tahun sekali, warga harus memberikan satu perawan untuk menjaga keseimbangan. Mereka menyebutnya tumbal lembah. Nadia terkejut. "Itu hanya legenda kan, Pak?" Pak Darman menatapnya tajam. "Apakah yang kau alami semalam juga legenda?" Nadia tak menjawab. Udara di sekitar sumur terasa lebih dingin. Dari dalam terdengar suara seperti napas berat yang muncul perlahan, lalu tenggelam lagi. Pak Darman menepuk bahunya. "Jangan menatap lama-lama. Air di sini bisa memperlihatkan hal yang seharusnya tak kau lihat."
Mereka melanjutkan perjalanan melewati ladang kering. Di kejauhan, terlihat beberapa orang berjalan pelan. Wajah mereka pucat, pakaian compang-camping. Tapi yang membuat Nadia merinding adalah mata mereka kosong, seperti tak memiliki arah pandang. Salah satu dari mereka berhenti dan menatap Nadia lama sekali. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara keluar. Hanya gerakan bibir yang membentuk kata, "Pergilah." Nadia mundur selangkah. Mereka semua seperti tak benar-benar hidup. Pak Darman mengangguk pelan. "Mereka yang kau lihat itu bukan seluruhnya manusia lagi." "Apa maksudnya, Pak?" "Beberapa orang di lembah ini tertinggal antara hidup dan mati. Tubuhnya masih di sini, tapi jiwanya terikat di bawah tanah. Mereka tidak bisa meninggalkan lembah dan tidak bisa benar-benar mati." Angin bertiup kencang tiba-tiba. Dari arah bukit, terdengar suara seperti tangisan samar. Nadia menatap ke sana dan melihat sosok putih berdiri di antara reruntuhan batu. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Tubuhnya kaku seperti patung. Pak Darman langsung berbisik, "Jangan lihat, itu penjaga sumur. Ia muncul kalau ada orang baru." Nadia berbalik cepat. Tapi bayangan itu masih bisa dilihat di sudut matanya. Berdiam diri. Tapi posisinya kini lebih dekat. Mereka mempercepat langkah kembali ke rumah. Setelah masuk, Pak Darman menutup pintu rapat-rapat, lalu menyalakan dupa kecil. Bau menyan segera memenuhi ruangan. Ia duduk dan menatap Nadia serius. "Kau seharusnya tidak datang. Setiap kali seseorang dari luar masuk ke lembah ini, kutukan akan bergerak lagi." "Kutukan, Pak?" Pak Darman mengangguk. "Dulu, ada seorang dukun yang membuat perjanjian dengan makhluk tanah. Ia menjanjikan kesuburan dan kemakmuran, tapi dengan satu syarat. Setiap 7 tahun, seorang gadis murni harus dikorbankan ke dalam sumur itu sebelum bulan purnama pertama. Selama ritual itu dilakukan, desa ini selalu panen berlimpah. Tapi ketika generasi terakhir menolak, semua berubah. Bumi menutup diri, air sumur menghitam, dan orang-orang mulai hilang satu persatu." Nadia mendengarkan dengan jantung berdegup cepat. "Dan mereka yang hilang itu?" Pak Darman menjamkan mata. "Tidak benar-benar hilang. Mereka menjadi bagian dari lembah." Hening mengisi ruangan. Suara angin di luar seperti mengeluh panjang. Lalu tiba-tiba terdengar langkah kaki di beranda depan. Pelan berat menyeret. Nadia menatap ke arah pintu. "Ada orang datang, Pak." Pak Darman tidak bergerak. "Jangan buka." Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar sesuatu menetes. Pelan, teratur, seperti air. Tapi baunya tajam, amis. Pak Darman berdiri perlahan dan mengambil segenggam garam dari meja. Ia menaburkannya ke lantai sambil berdoa lirih. Setelah beberapa saat, suara itu menghilang. Nadia menggigit bibir. "Apa itu tadi, Pak?" Pak Darman menjawab pelan. "Mereka yang belum diterima di bawah." Nadia menatap lantai dengan wajah pucat. Ia tahu, semakin lama ia di sini, semakin dekat ia dengan rahasia yang seharusnya tak disentuh. Tapi rasa ingin tahunya menolak berhenti. "Aku harus melihat tempat itu, Pak. Reruntuhan di bukit itu." Pak Darman menatapnya lama, lalu menghela napas. "Kalau kau benar-benar ingin tahu, kita akan pergi sebelum senja. Tapi setelah itu, aku tak bisa melindungimu." Menjelang sore, mereka mendaki bukit. Langit tampak kelabu. Matahari hampir tenggelam. Reruntuhan yang tadi hanya terlihat dari jauh, kini berdiri di depan mereka. Batu-batu besar tertutup lumut. Di tengahnya ada altar batu dengan ukiran aneh, menyerupai wajah perempuan menjerit. Nadia menyentuh batu itu, dan entah kenapa tubuhnya langsung bergetar.
Dari permukaan batu, muncul rasa dingin yang menusuk tulang. Pak Darman berbicara pelan. Disinilah semuanya dimulai, di bawah batu ini. Perjanjian pertama ditulis dengan darah. Ia menunjuk bekas goresan samar yang melingkar di batu. Tiap simbol punya arti. Yang ini untuk kesuburan, yang ini untuk pengikat jiwa, dan yang ini untuk mengganti nyawa. Nadia mengambil kamera dari tasnya, tapi ketika ia mengangkatnya, layar kamera tiba-tiba berkedip. Sekilas, ia melihat bayangan wajah perempuan di balik batu. Dengan mata kosong menatap langsung ke arahnya. Ia menjatuhkan kamera. Suara logam memantul di antara batu-batu. Dari bawah tanah terdengar suara gemuruh pelan, seperti sesuatu bergerak perlahan di dalam bumi. Pak Darman menarik tangan Nadia. Kita harus pergi sekarang. Tapi sebelum mereka berbalik, suara lain muncul. Suara perempuan berbisik lembut, namun terasa seperti langsung di telinga Nadia. Kau akhirnya datang. Nadia menoleh spontan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di belakang altar, tanah mulai retak perlahan, mengeluarkan asap putih yang berputar seperti kabut. Dari celah itu muncul tangan kecil pucat, seperti tangan seorang anak, menggeliat mencari udara. Pak Darman menyeret Nadia turun dari bukit. Langkah mereka tergesa, napas tersengal. Suara tanah retak terus mengikuti di belakang, seperti sesuatu yang merangkak keluar. Ketika mereka tiba di desa, matahari sudah tenggelam, kabut menebal cepat, dan dari setiap rumah terdengar suara lonceng kecil berdentang bersahutan. Pak Darman menatap ke arah bukit yang kini tertutup kabut. Kau sudah membangunkannya. Nadia menatapnya dengan wajah bingung dan takut. Siapa? Pak Darman menatap lurus ke lembah yang kini gelap total, yang dulu ditumbalkan, tapi tak pernah diterima. Malam itu, tidak ada satupun warga yang menyalakan lampu. Hanya cahaya dari dupa di rumah Pak Darman, yang menari samar di dinding. Dari luar, terdengar suara langkah-langkah kecil berlari di jalan, disusul tawa anak perempuan. Nadia menatap ke jendela, tapi tak berani mendekat. Pak Darman menatap ke arah suara itu dengan wajah kosong. Warga lembah tak pernah benar-benar tidur, nak. Mereka hanya menunggu giliran berikutnya. Nadia menggenggam tangannya sendiri erat. Ia sadar, lembah ini bukan sekedar tempat terkutuk. Ini kuburan yang masih bernapas. Dan malam baru saja dimulai. Malam itu Nadia hampir tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara dari luar jendela. Kadang seperti langkah kecil di tanah basah, kadang seperti bisikan lembut yang menyebut namanya. Sekali waktu, terdengar suara ketukan dari bawah lantai, 3 kali teratur. Ia mencoba mengabaikan, tapi rasa gelisah makin kuat. Dari sela papan lantai, muncul hawa dingin seperti napas yang naik dari perut bumi. Nadia berbisik pelan ke Pak Darman, yang masih duduk menatap dupa di meja. Pak, suara itu dari mana? Pak Darman tidak menoleh. Dari bawah rumah. Semua rumah di sini dibangun di atas jalur napas lembah. Napas lembah? Ia mengangguk pelan. Dulu, ketika ritual masih berjalan, sumur di tengah desa jadi penghubung antara kita dan yang di bawah. Tapi, setelah pengorbanan terakhir gagal, napas itu keluar lewat celah-celah tanah, mencari jalannya sendiri. Nadia merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu yang keluar dari sana, apa? Pak Darman memejamkan mata, yang belum diterima dan tak bisa kembali. Pagi datang dengan langit kelabu. Kabut turun begitu tebal sampai jalan di depan rumah tak terlihat. Nadia keluar perlahan, membawa buku catatannya. Di tangannya, pena bergetar. Ia harus tetap mencatat semua ini, apapun yang terjadi. Suara langkah pelan terdengar di antara kabut. Seorang anak kecil muncul
mungkin berumur 10 tahun. Rambutnya kusut, bajunya kotor penuh lumpur. Ia menatap Nadia tanpa ekspresi. "Kau tersesat?" tanya Nadia lembut. Anak itu hanya menatap, lalu menunjuk ke arah sumur di tengah desa. "Kau mau aku ke sana?" Anak itu mengangguk pelan, lalu berjalan pergi ke arah kabut dan lenyap begitu saja. Tidak ada jejak kaki tertinggal di tanah. Jantung Nadia berdetak keras, tapi langkahnya tetap bergerak menuju sumur. Kabut di sekitar tempat itu lebih pekat. Udara dinginnya aneh, seperti di sini tak ada oksigen. Sumur itu tampak berbeda dari sebelumnya. Besi pagarnya kini terbuka sedikit, seolah ada yang baru saja keluar. Di sekitarnya ada bekas lumpur basah yang mengarah ke jalan utama. Nadia berjongkok, menatap ke dalam sumur. Ia tak bisa melihat air, hanya kegelapan. Tapi dari dalam terdengar sesuatu. Suara seperti napas panjang dan berat, diikuti bisikan samar. "Kembalikan." Nadia mundur cepat, tubuhnya gemetar. Tapi bisikan itu makin jelas. "Kembalikan yang kau ambil." Ia memeriksa tasnya spontan. Hanya ada kamera dan buku catatan. Ia tak merasa mengambil apapun. Tapi kemudian ia teringat batu kecil yang terselip di saku jaketnya. Batu dari rentuhan di bukit kemarin. Batu itu kini hangat di genggamannya, bahkan terasa berdenyut. Suara dari sumur berubah menjadi erangan berat. Kabut di sekitar berputar cepat, lalu terdengar suara air mendidih dari dalam. Nadia melempar batu itu ke tanah dan mundur. Tapi sebelum sempat menjauh, tanah di sekitar sumur bergetar. Dari sela-sela batu, air hitam keluar perlahan, menetes dan mengalir seperti darah. Suara teriakan nyaring terdengar dari arah rumah warga. Lalu, satu persatu pintu terbuka, dan orang-orang keluar dengan wajah pucat. Pak Darman muncul tergesa. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Saya hanya..." Ia tak sempat menjelaskan. Dari dalam sumur, sesuatu muncul. Tidak sepenuhnya manusia. Wujudnya seperti perempuan dengan tubuh penuh lumpur. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan di tangannya ada rantai besi yang masih meneteskan air hitam. Semua warga menunduk, beberapa berlutut dengan tubuh gemetar. Pak Darman memegang bahu Nadia kuat. "Jangan menatapnya, itu penunggu yang dulu ditumbalkan." Ia bangun karena ada yang mengganggu tidurnya. Tapi Nadia tak bisa menahan rasa ingin tahu. Ia melirik sedikit. Dan saat itulah perempuan itu mengangkat wajahnya. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya terbuka meneteskan air kental seperti lumpur. "Kau bukan dari sini." Suaranya bergema langsung di kepala Nadia. Tubuhnya kaku, sulit bergerak. Pak Darman segera mengangkat tangan, membaca mantra pelan. Tapi perempuan itu hanya tertawa. Suara tawanya serak dan berat, seperti berasal dari dasar tanah. "Kalian tak menempati janji. 7 kali bulan purnama lewat, tapi darah tak pernah kembali ke tanah. Kini tanah akan menagih sendiri." Ia mengangkat tangannya, dan dari tanah di sekitar sumur muncul banyak tangan lain. Pucat, kaku, dan menggeliat seperti akar. Warga menjerit, berlarian menuju rumah masing-masing. Pak Darman menarik Nadia keras-keras. "Kita harus pergi ke kuil bukit. Hanya di sana bisa ditahan." Mereka berlari melewati kabut tebal. Suara jeritan terus terdengar di belakang, bercampur bunyi rantai yang diseret. Tanah bergetar setiap kali makhluk itu melangkah. Ketika sampai di kaki bukit, Nadia menoleh sebentar. Desa di bawah sana kini diselimuti kabut hitam. Dari udara, terlihat bayangan-bayangan seperti tubuh manusia menggantung di antara kabut, melayang tanpa arah. Pak Darman bersandar pada tongkatnya. Napasnya terengah. Ia sudah bebas. Kita tak punya waktu banyak. Di puncak bukit, altar batu yang kemarin mereka temukan kini bergetar pelan. Asap putih keluar dari retakan tanah, membentuk lingkaran di udara.
Suara perempuan itu masih bergema dari bawah lembah. Kembalikan darahku, atau kutukanku tak akan berakhir. Nadia menatap Pak Darman dengan panik. Apa maksudnya, Pak? Siapa yang dulu dikorbankan? Pak Darman menatapnya lama, lalu berkata dengan suara berat, namanya Ratna, gadis termuda di desa ini. 20 tahun lalu, tapi ibunya tak rela ia dijadikan tumbal. Ia kabur sebelum malam pengorbanan. Karena itulah semua ini dimulai. Dan kau? Nadia tertegun. Saya? Pak Darman mengangguk pelan. Kau mirip sekali dengannya. Itulah sebabnya dia memilihmu. Suara dari bawah semakin keras. Kabut kini memanjat bukit seperti hidup. Dari antara pohon, muncul sosok perempuan lumpur itu lagi. Menyeret rantainya. Matanya menatap lurus pada Nadia. Kau bawa wajah yang sama, maka kau yang akan menuntut perjanjian yang terputus. Nadia mundur, tapi tanah di belakangnya sudah retak. Asap hitam keluar dan menyambar pergelangan kakinya. Ia menjerit, menarik diri sekuat tenaga. Pak Darman membaca doa, tapi angin langsung berputar kencang, meniup dupa di tangannya. Dalam sekejap, ia terlempar jatuh ke tanah. Tubuhnya membentur batu. Nadia berlari ke arahnya, tapi suara perempuan itu kembali menggema. Lebih dalam, lebih dekat. Tidak ada lari dari tanah tempat darah tertumpah. Dari dalam retakan, muncul wajah-wajah lain. Puluhan, ratusan, semua seperti hasil gabungan manusia dan lumpur. Memanggil dengan tangan terdulur. Nadia menangis ketakutan, tapi di antara jeritannya sesuatu aneh terjadi. Batu yang kemarin ia jatuhkan di dekat sumur kini muncul lagi di bawah kakinya, bersinar samar. Suara perempuan itu seketika terhenti. Hanya gema napas berat tersisa. Pak Darman bangkit pelan. Itu segelnya, batu pengikat perjanjian. Kalau kau hancurkan sekarang, perbatasan akan terbuka sepenuhnya. Tapi kalau kau simpan, mereka akan terus mengejar darahmu. Nadia menggenggam batu itu kuat-kuat. Cahaya di permukaannya semakin terang, lalu letak perlahan. Tanah berguncang hebat. Dari arah sumur, terdengar ledakan keras diikuti semburan kabut hitam yang membentuk wajah raksasa di langit. Pak Darman berteriak, pilih sekarang, Nadia. Buka semuanya atau biarkan mereka tetap terkurung. Nadia menatap lembah di bawah. Desa yang kini hampir tenggelam oleh kabut. Suara tangis dan jeritan terdengar dari mana-mana. Air matanya jatuh. Maafkan aku. Ia mengangkat batu itu tinggi, lalu melemparkannya ke altar batu dengan sekuat tenaga. Batu itu pecah. Cahaya putih menyilaukan memancar, menembus kabut. Suara menggelegar memenuhi udara. Tanah bergetar. Angin berputar seperti badai. Suara jeritan dari bawah berubah menjadi raungan panjang, lalu hening. Hanya angin dingin yang tersisa, membawa bau tanah basah dan darah besi. Pak Darman terjatuh berlutut. Kau telah membuka pintunya. Nadia menatap ke langit yang kini perlahan memerah, seperti senja terbakar. Apa yang akan terjadi sekarang, Pak? Pak Darman memandang lembah yang seolah bernapas perlahan. Mereka bebas, dan lembah ini akan menagih harga itu padamu. Di kejauhan, kabut mulai membentuk sosok-sosok baru. Tidak lagi samar, tapi nyata. Puluhan bayangan perempuan berjalan perlahan menuju bukit. Wajah mereka sama, mata hitam kosong dan senyum dingin. Mereka berjalan tanpa suara, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak bisa dilihat. Dan di antara mereka, Nadia melihat satu sosok yang sangat mirip dirinya, tapi dengan kulit pucat dan mata gelap seperti sumur. Ia tersenyum samar, lalu berbisik di udara. Kau sudah membuatku hidup lagi. Sekarang giliranmu yang tidur di bawah. Angin berhembus kencang, membawa bau tanah dan darah.
Lembah sunyi mulai bernapas lebih berat. Malam itu tak ada suara jangkrik, tak ada angin yang berani menyentuh dedaunan. Udara terasa seperti membatu, dan setiap hembusan napas Nadia disertai embun dingin meski bulan belum sepenuhnya muncul di langit. Rumah-rumah di desa Lembah Sunyi menutup pintu rapat, lampu-lampu padam, dan seolah seluruh desa bersepakat untuk berhenti bernapas di bawah bayangan malam. Nadia masih bersembunyi di rumah tua, tempatnya menumpang. Ia tak tahu apakah Bu Larni masih hidup atau sudah menjadi bagian dari kegelapan yang kini menguasai tempat itu. Di luar, gong kecil terdengar berdentang pelan 3 kali, lalu berhenti. Setelah itu, suara langkah kaki berat dan seragam berjalan melewati jalan berbatu di depan rumah. Ia menempelkan wajah ke celah dinding, mengintip dari selah kayu yang retak. 5 orang membawa obor. Wajah mereka ditutupi kain hitam. Di tengah-tengah mereka ada seseorang yang diikat. Tubuhnya gemetar. Cahaya obor menyorot sesaat ke wajah itu. Rika, gadis desa yang ia kenal sehari sebelumnya. Tangannya diikat, mulutnya dibungkam, dan matanya dipenuhi ketakutan seperti anak rusa yang tahu dirinya akan disembelih. Nadia menahan napas, dadanya bergetar. Suara mereka samar namun jelas terbawa angin malam. Sudah waktunya, kutukan harus diberi makan, atau kita semua akan mati. Salah satu dari mereka menjawab pelan. Suaranya seperti milik Pak Darman. Meski Nadia tak yakin, dia yang terpilih, darahnya akan menenangkan yang di bawah. Mereka berjalan menuju hutan belakang, tempat sumur tua itu berada. Nadia tak bisa diam. Ia menunggu sampai langkah mereka hilang, lalu mengambil senter kecil dan keluar pelan-pelan. Kakinya gemetar, tapi rasa ingin tahu bercampur ketakutan memaksanya mengikuti dari jauh. Jalan menuju hutan lembab dan gelap. Pohon-pohon tua tumbuh rapat, membuat cahaya bulan nyaris tak bisa menembus tanah. Di antara kabut tipis yang menggantung rendah, Nadia bisa melihat kelap-kelip obor yang semakin dalam. Ia mendengar suara air menetes, lalu gemericik halus seperti napas yang keluar dari tanah. Ketika sampai di area sumur, ia melihat lingkaran batu di tengah tanah lapang. Di sekelilingnya berdiri patung-patung tua, semua dengan wajah perempuan yang rusak, seperti diukir untuk menangis. Warga berdiri melingkar, dan di tengah lingkaran itu, Rika diletakkan di atas batu datar. Tubuhnya diikat dengan kain merah. Lalu terdengar suara dari seseorang yang lebih tua, mengenakan jubah hitam dengan kalung dari tulang kecil di lehernya. Nadia mengenali sosok itu dari langkah dan bahunya. Pak Darman. Ia menengadah ke langit dan mulai melafalkan sesuatu. Bahasanya aneh, seperti perpaduan Jawa kuno dan gumaman doa yang sudah tak diingat manusia. Setiap kata keluar dengan napas berat, dan setiap hembusannya membuat tanah di sekitar mereka seperti bergetar. Rika menjerit di balik kain yang membungkam mulutnya, tapi jeritannya tenggelam dalam angin yang tiba-tiba muncul dari arah sumur. Air di dalamnya mendidih pelan, lalu memercik keluar, berwarna merah gelap seperti darah yang menguap. Obor-obor bergetar, nyalanya berubah biru. Pak Darman terus membaca mantra itu. Suaranya makin serak, sampai sesuatu muncul dari dalam sumur, seperti kabut hitam, tapi bergerak hidup, menari di udara lalu menyelimuti tubuh Rika. Jeratannya berubah menjadi lingkung yang panjang. Suara itu menembus kepala Nadia, seperti ribuan jarum menusuk otak. Ia ingin lari, tapi kakinya membeku. Dari kabut itu perlahan muncul wujud perempuan. Rambutnya panjang basah menutupi wajah. Tangannya pucat seperti mayat,
dan dari selai rambutnya menetes darah. Semua warga menunduk, kecuali Pak Darman yang menatapnya tanpa gentar. Makhluk itu berbicara tanpa membuka mulut. Suaranya menggema langsung di kepala. Darah baru, tapi utang lama belum lunas. Pak Darman gemetar. Kami sudah memberi seperti yang diperintahkan. Makhluk itu tertawa lirih. Yang dulu menipu, kini harus menggantikan. Kabut hitam menyambar. Tubuh Pak Darman terangkat ke udara. Matanya terbelalak. Lalu tubuhnya terlipat seperti kain dan jatuh tanpa kepala. Darah menyembur deras ke arah lingkar batu, membasahi tanah. Semua warga menjerit, berlari. Namun kabut itu terus menjalar, menelan mereka satu persatu. Nadia berlari mundur. Hutan di sekelilingnya tampak bergerak sendiri. Pohon-pohon bernapas, akar menjulur seperti ular. Ia tersandung dan jatuh, tapi terus merangkak menjauh dari cahaya obor yang padam satu persatu. Di belakangnya terdengar suara langkah basah disertai bisikan. Satu lagi, darah muda, penebus yang hilang. Ia hampir sampai di tepi hutan ketika seseorang menarik tangannya dari semak. Tubuhnya hampir menjerit, tapi yang muncul adalah Bu Larni. Wajahnya pucat, matanya merah. Kau bodoh, kenapa ikut keluar? Sekarang dia mencium darahmu. Nadia terengah. Apa yang kalian lakukan? Kalian bunuh dia. Bu Larni menatap dengan air mata menetes. Kami tak punya pilihan. Setiap 7 tahun harus ada satu perawan yang diberikan. Dulu, nenek moyang kami membuat perjanjian agar desa ini tetap hidup. Tapi, kini dia lapar lagi karena perjanjian itu rusak. Dari kejauhan, suara itu kembali menggema, nyaring dan dingin. Perjanjian berakhir malam ini. Yang lahir dari luar akan menutup yang lama. Bu Larni menatap Nadia dengan wajah pasrah. Kau orang luar. Kau darah baru. Mungkin hanya denganmu desa ini bisa diam lagi. Nadia mundur, menggeleng keras. Tidak, aku bukan bagian dari kalian. Tapi tanah di bawahnya retak. Udara menjadi berat. Dari selai retakan muncul tangan-tangan pucat menarik kakinya. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri. Namun tangan itu semakin kuat. Bu Larni mencoba menariknya, tapi tubuhnya ikut terseret ke dalam tanah yang kini menganga seperti mulut. Dari celah sumur, suara tawa perempuan menggema lagi. Satu lagi, darah terakhir. Langit terbelah oleh kilat putih, lalu semuanya gelap. Ketika Nadia membuka matanya, ia sudah berada di dalam ruangan batu, dikelilingi patung-patung perempuan tanpa mata. Di tengah ruangan ada kolam kecil berisi air merah. Suara langkah mendekat, dan dari kegelapan muncul sosok perempuan, berambut panjang dengan gaun compang-camping. Wajahnya tampak seperti Rika, tapi matanya hitam seluruhnya. Selamat datang di bawah desa, penulis dari dunia atas. Sekarang kau akan menulis dengan darahmu sendiri. Makhluk itu mendekat. Tangannya menyentuh pipi Nadia. Dingin seperti batu yang lama tenggelam. Nadia menatap balik dengan mata gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa cerita yang ia cari bukanlah legenda, melainkan jerat yang memang menunggunya. Ketika kesadaran Nadia perlahan kembali, udara yang pertama kali ia hirup terasa lembab dan berbau darah. Dinding-dinding di sekitarnya terbuat dari batu licin, meneteskan air merah seperti sedang menangis. Di atasnya, akar-akar pohon menggantung seperti urat tumbuh raksasa, berdenyut perlahan. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya gemetar. Sekujur tubuhnya dingin, dan di pergelangan tangannya masih ada sisa ikatan kain merah. Di hadapannya, kolam darah itu tampak tenang. Namun, dari dalamnya muncul gelembung kecil, seolah sesuatu sedang bernapas di bawah permukaan.
Suara lirih terdengar dari balik kegelapan. Kau akhirnya sadar juga. Nadia menoleh. Bu Larni berdiri di sana. Wajahnya basah oleh air mata dan lumpur. Pakaiannya sobek. Sebagian tubuhnya memar. Ia berjalan terpincang mendekat. Kita tidak punya waktu. Kau harus keluar dari sini. Nadia berusaha bicara, tapi suaranya serak. Di mana kita? Bu Larni menatap sekeliling. Di bawah sumur. Ini tempat perjanjian pertama dibuat. Tempat roh perempuan itu dikurung setelah dibunuh oleh penduduk pertama desa ini. Tapi roh itu tak pernah mati, hanya menunggu. Suara langkah berderak dari arah lorong. Keduanya menoleh bersamaan. Dari sana muncul sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya setengah membusuk, namun matanya tajam seperti kaca. Ia berjalan perlahan. Kaki telanjangnya meninggalkan jejak darah. Roh itu berbicara tanpa membuka mulut. Suaranya langsung menembus kepala. 100 tahun mereka menjanjikan darah. Sekarang waktunya habis. Desa ini akan kembali padaku. Bu Larni berlutut. Tangannya terkatup. Ampuni kami. Kami hanya ingin hidup damai. Makhluk itu tersenyum. Senyum yang tak manusiawi. Hidup bukan milik kalian, tapi milik tanah ini. Nadia menatapnya dengan ngeri. Namun di dalam ketakutannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Belas kasihan. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau lakukan ini? Roh itu menatapnya. Dan untuk sesaat wajahnya berubah. Wajah cantik seorang gadis muda dengan mata penuh duka. Aku dulu manusia, seperti kalian. Aku bernama Melati. Aku gadis pertama yang dijadikan tumbal saat panen gagal. Mereka menenggelamkanku ke dalam sumur agar tanah kembali subur. Dan memang berhasil. Tapi setelah itu mereka terus mengulanginya. Tahun demi tahun, darah demi darah. Mereka menyebutnya ritual keselamatan. Padahal itu hanya keserakahan agar mereka tetap hidup. Air mata menetes dari mata hitamnya, berubah menjadi darah saat jatuh ke tanah. Sekarang, aku hanya ingin menutup lingkaran. Jika satu lagi darah perawan diberikan, aku akan bebas. Tapi jika tidak, desa ini akan ikut tenggelam bersamaku. Bu Larni memandang Nadia dengan tatapan putus asa. Kau dengar itu? Jika kau pergi, semua orang akan mati. Tapi, kalau kau tetap di sini, mungkin dia akan tenang. Nadia menggeleng. Tak ada jaminan dia akan berhenti. Dia sudah menelan banyak nyawa. Roh itu mendekat. Langkahnya tak bersuara. Aku hanya ingin akhir. Kau darah terakhir. Darah yang datang tanpa dipanggil. Tanah di sekitar mereka mulai retak. Dan air dari kolam darah naik seperti gelombang. Dari dinding-dinding batu, suara tangisan menggema. Seperti ratusan perempuan meratap bersamaan. Cahaya merah memenuhi ruangan, membuat bayangan mereka menari di dinding, seperti api neraka. Bu Larni menarik tangan Nadia, menyeretnya ke lorong sempit yang menuju ke atas. Kita harus pergi sekarang. Namun suara gemuruh di belakang mereka semakin keras. Makhluk itu menjerit, jeritan panjang dan menusuk, hingga batu-batu di langit-langit runtuh satu persatu. Mereka berlari sekuat tenaga. Jalan di depan hanya diterangi senter kecil yang berkedip. Kabut merah mengikuti dari belakang, mengisi seluruh lorong. Suara-suara wanita memanggil nama mereka dari segala arah. Kembali, jangan lari, ikut kami. Mereka sampai di tangga batu yang menanjak ke arah cahaya samar di atas mulut sumur. Tapi saat hampir mencapai puncak, Bu Larni berhenti. Pergilah kau dulu. Nadia menoleh. Tidak, kita keluar bersama, Bu. Bu Larni menggeleng. Wajahnya tersenyum samar. Aku sudah terlalu lama di sini. Dosaku sudah tak terhitung. Tapi kau masih punya waktu. Tanah di bawah mereka bergetar hebat. Kabut merah mulai naik, membentuk tangan-tangan yang menarik Bu Larni ke bawah. Ia tak melawan, hanya memandang Nadia dengan air mata dan berkata lirih,
Sampaikan pada dunia bahwa desa ini pernah ada. Lalu tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Nadia menjerit dan terus memanjat. Cahaya di atas semakin terang. Lalu dengan sisa tenaga, ia berhasil keluar dari mulut sumur dan jatuh ke tanah basah. Hujan turun deras, membasahi tubuhnya. Tapi air hujan itu berwarna kehitaman, seperti darah yang larut. Ia bangkit menatap sekeliling. Desa lembah sunyi kini tampak hancur. Rumah-rumah terbakar, pohon-pohon roboh, tanah retak di mana-mana. Dari setiap celah tanah, asap hitam keluar bersama jeritan yang hilang ditelan hujan. Nadia berlari menyusuri jalan menuju satu-satunya jembatan kayu di pinggir desa. Tapi saat menyeberang, tanah di belakangnya runtuh. Seluruh lembah perlahan tenggelam, seperti ditelan bumi. Hanya air hitam yang tersisa, berputar membentuk pusaran besar. Ia menatap ke bawah, melihat sekilas wajah-wajah penduduk desa muncul dari air, termasuk Bu Larni dan Rika. Mereka menatapnya dengan ekspresi damai, lalu menghilang. Setelah itu sunyi, tak ada lagi suara, hanya hujan yang jatuh tanpa henti.